Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deviani Samarianti dari kelas 1 APJKR dengan NPM 21106310700012. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Anatomi Manusia, yaitu tentang artrologi. Artrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sendi. Sendi adalah hubungan antara dua atau lebih komponen kerangka tulang. Artrologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu arton yang berarti sendi, dan logos yang berarti ilmu. Dari bahasa lain, artikel yang berarti pula sendi sering disebut articulatio. Sendi ada yang bergerak dan tidak bergerak. Sendi tak dapat bergerak dihubungkan dengan sutura, tengkorak, panggul. Sendi yang banyak bergerak dihubungkan dengan tulang rawan yang dibungkus dengan selaput sinovial. Selaput ini menghasilkan cairan yang disebut cairan sinovial. Di luar selaput ini dilindungi selaput yang lebih tebal dan yang disebut capsula fibrosa. Di antara selaput ini ada bantalan yang disebut dengan selaput sinovial atau dinamakan bursa. Sendi yang banyak bergerak diikat oleh ligamen. Selanjutnya ada klasifikasi persendian. Yang pertama ada klasifikasi umum persendian. Suatu artikulasi atau persendian terjadi saat permukaan dari dua tulang bertemu. Adanya pergerakan atau tidak bergantung pada sambungannya. Persendian dapat diklasifikasi menurut struktur, berdasarkan ada tidaknya rongga persendian di antara tulang-tulang yang berartikulasi dan jenis jaringan yang berhubungan dengan persendian tersebut. Dan menurut fungsi persendian berdasarkan jumlah gerak yang mungkin dilakukan pada persendian. Yang kedua ada klasifikasi struktural persendian. Itu ada persendian fibrosa, tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh dengan jaringan ikat fibrosa. Selanjutnya persendian cartilago tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh dengan jaringan cartilago. Dan ada persendian sinovial memiliki rongga sendi dan diperkokoh dengan kapsul dan ligamen artikular yang membungkusnya. Selanjutnya ada klasifikasi fungsional persendian. Yang pertama ada sendi sinatrosis atau sendi mati. Secara struktural, persendian ini dibungkus dengan jaringan ikat fibrosa dan cartilago. Persendian ini ada sutura dan sinkrondosis. Dan yang kedua ada amfiartrosis, adalah sendi dengan pergerakan terbatas yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan sebagai respon terhadap torsi dan kompresi. Dalam persendian amfiartrosis itu ada simfisis, syndesmosis, geoposis. Klasifikasi persendian sinovial berdasarkan pada bentuk permukaan yang berartikulasi. 1. Sendi spheroidal, terdiri dari sebuah tulang dengan kepala berbentuk bulat yang masuk dengan pas ke dalam rongga berbentuk cangkur pada tulang lain. Sendi ini yang dikenal sebagai sendi teraksial atau multiaksial, memungkinkan rentang gerak yang lebih besar menuju ketiga arah. Contoh sendi spheroidal adalah sendi panggul serta sendi bahu. Yang kedua ada sendi engsel. Permukaan konveks sebuah tulang masuk dengan pas pada permukaan konkav
tulang kedua. Contoh dari sendi engsel adalah persendian pada lutut dan siku. Yang ketiga ada sendi kisar. Pivot joint adalah tulang yang berbentuk kerucut yang masuk dengan pas ke dalam cekungan tulang kedua dan dapat berputar ke semua arah. Sendi ini merupakan sendi uniaksial yang memungkinkan terjadinya berotasi di sekitar proses odontoid aksis dan persendian antara bagian kepala proksimal tulang radius dan ulna. Yang keempat ada persendian kondiloid, terdiri dari sebuah kondilus oval, suatu tulang yang masuk dengan pas ke dalam rongga berbentuk elips, itu tulang kedua. Sendi ini merupakan sendi blaksial yang memungkinkan gerakan kedua arah di sudut kanan setiap tulang. Contohnya adalah sendi antara tulang radius dan tulang karpal antara sendi serta sendi antara kondilus oksipital, tengkorak, dan atlas. Yang kelima ada sendi pelana, permukaan tulang yang berartikulasi berbentuk konkav di satu sisi dan konveks pada sisi lainnya, sehingga tulang tersebut akan masuk dengan pas ke dalam permukaan tulang kedua yang berbentuk konveks dan konkavnya berada pada sisi yang berlawanan. Yang keenam ada sendi peluru. Sendi peluru adalah satu sendi yang permukaan kedua tulang yang berartikulasi berbentuk datar, sehingga memungkinkan gerakan meluncur antara satu tulang terhadap tulang lainnya. Selanjutnya ada pergerakan pada sendi sinovial, yaitu ada pergerakan yang pertama ada fleksi, adalah gerakan yang memperkecil sudut antara dua tulang atau dua bagian tubuh, seperti saat menekuk siku, menekuk lutut, atau juga menekuk torso ke arah samping. Di dalam fleksi ini ada dorsofleksi, adalah gerakan menekuk telapak kaki di pergelangan ke arah depan, dan ada plantar fleksi, adalah gerakan meluruskan telapak kaki pada pergelangan kaki. Yang kedua itu ada ekstensi, adalah gerakan yang memperbesar sudut antara dua tulang atau dua bagian tubuh. Dalam ekstensi ada ekstensi bagian tubuh kembali ke posisi anatomis, seperti gerakan meluruskan persendian pada siku dan lutut setelah fleksi. Dan ada pula hiperekstensi, mengacu pada gerakan yang memperbesar sudut pada bagian-bagian tubuh melebihi 180 derajat, seperti gerakan menekuk torso atau kepala ke arah samping. Yang ketiga ada abduksi, adalah gerakan bagian tubuh menjauhi garis tengah tubuh. Selanjutnya yang keempat ada aduksi, kebalikan dari abduksi, adalah gerakan bagian tubuh saat kembali ke aksis utama tubuh atau aksis longitudinal tubuh. Yang kelima ada rotasi, adalah gerakan tulang yang berputar di sekitar aksis pusat tulang itu sendiri tanpa mengalami dislokasi lateral, seperti saat menggelengkan kepala atau menyatakan tidak. Lanjut, yang keenam ada sirkumduksi, adalah kombinasi dari semua gerakan
anggular dan berputar untuk membuat ruang berbentuk kerucut, seperti saat mengayunkan lengan membentuk putaran. Dan yang ketujuh ada inversi, adalah gerakan sendi pergelangan kaki yang memungkinkan telapak kaki menghadap ke arah atau ke arah medial. Yang kedelapan ada eversi, adalah gerakan sendi pergelangan kaki yang memungkinkan telapak kaki menghadap ke arah luar. Gerakan inversi dan eversi pada kaki sangat berguna untuk berjalan di atas daerah yang rusak dan berbatu-batu. Yang kesembilan ada protraksi, adalah memajukan bagian tubuh seperti saat menonjolkan rahang bawah ke depan atau memfleksi girdle pectoral ke arah depan. Yang ke-10 ada retraksi, adalah gerakan menarik bagian tubuh ke arah belakang, seperti saat meretraksi girdle pectoral untuk membusungkan dada. Yang ke-11 ada elevasi, adalah pergerakan struktur ke arah superior seperti saat mengatup mulut, mengelevasi mandibula, atau mengangkat bahu, mengelevasi skapula. Yang ke-12 ada depresi, adalah menggerakkan suatu struktur ke arah inferior seperti saat membuka mulut. Selanjutnya ada gangguan pada persendian. Yang pertama ada terkilir, adalah cedera sendi yang dapat meregangkan atau mungkin melukai ligamen atau tendon yang membungkus sendi. Yang kedua ada dislokasi, juga disebut luksasi, mengacu pada keadaan di mana terjadi kesalahan letak permukaan artikulasi suatu persendian. Yang ketiga ada bursitis, peradangan pada bursa yang menyatu dengan sendi, terjadi akibat eksersi sendi yang berlebihan atau karena infeksi. Yang keempat ada artritis, adalah sebutan umum untuk semua jenis penyakit persendian. Semua penyakit persendian ditandai dengan nyeri, pembengkakan, dan peradangan, serta semuanya mengakibatkan derajat kepincangan yang bervariasi.